TVB ini life path-nya dia 11. 11 itu artinya master visioner sebenarnya. Jadi TVB ini apa yang dia doakan atau apa yang dia ucapkan atau apa yang dia rasakan, dia pikirkan itu cepat terjadi, Mas. Makanya kalau di grupnya yang ada ribuan, di grup alumni atau di mana ada komunitasnya ya, itu ada ribuan. Itu kalau TVB doain komunitasnya semua, doain yang positif pastinya ya, itu banyak banget ya, komunitasnya itu mengalami peningkatan secara signifikan. TVB itu juga di dalam kehidupannya itu sering-sering keluar kota atau keluar negeri. Nah, itu lebih bagus hasilnya. Kenapa kok harus keluar kota, keluar negeri? Karena memang di angka 15 itu memang untuk menandakan kalau mau hasil lebih bagus, Mas. 15. Gitu. Ada orang yang memang harus stay. Jadi dia punya usaha itu harus stay di satu kota kelahirannya. Ada juga angka yang dia juga harus ekspansi sampai keluar kota kelahirannya. Karena memang di numerologi ini itu bisa dibaca apapun. Ngomongin tentang masa lalu atau reinkarnasi atau past life itu bisa kebaca. Di masa kini ya, perjalanan hidupnya seseorang itu juga bisa kebaca. Bahkan sebenarnya kalau mau lebih ekstrim lagi, kapan orang tersebut itu meninggal juga bisa kebaca, Mas. Bisa sampai segitu, betul. Pernah baca orang kayak gitu nggak? Yang Ada. Ya, teman-teman semuanya, balik lagi di Ngaji Roso bersama Ko Leo. Siang ini kita akan ngobrolin tentang past life-nya TVB. Kita akan ngobrolin numerologinya TVB dari perspektif tanggal lahir dan tentu nama, termasuk past life-nya kira-kira dulu sebagai apa, nanti akan kita breakdown secara tuntas. Terima kasih Ko Leo sudah meluangkan waktu hadir kembali di sini. Dan kita juga berterima kasih kepada Faras yang konsisten menjadi sponsor di Ngaji Roso, minyak balur, salah satu minyak balur terbaik made in Bali ya, punyanya Pak Putu. Kemudian ada Enerjos bagi teman-teman yang butuh stamina pria. Terus yang ingin jadi agen dan reseller, nanti silakan hubungi admin ya. Ko Leo. Iya. Kapan hari itu sebenarnya kita sempat ngobrol ya di Bandung itu yang di rumahnya Teh Lina. Kita ngobrol-ngobrol malam hari bertiga, aku, dirimu sama Teh Feby kan. Ngobrolin soal Enerjos, NR Slim. Nah, saking asiknya ngobrol, kita sempat juga mengelaborasi numerologinya TVB kan. Iya. Nah, itu tuh menarik banget dan cuman kita nggak sempet kan mendokumentasikan itu, betul, sehingga teman-teman bisa juga dijadikan pelajaran buat teman-teman semuanya gitu ya. Nah, apakah kemudian sepresisi apa kemudian pembacaan dari koko numerologi ini terhadap tanggal lahir dan nama lengkap TVB, nanti akan kita saksikan bersama-sama gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga terinspirasi, barangkali merasa butuh untuk kemudian konsultasi dengan koko numerologi, nanti silakan hubungi Mbak Laila ya, atau admin Ngaji Roso. Langsung kita gas ya, Leo ya. Langsung. Silakan dibuka dulu. Oke, teman-teman, dan terima kasih ya untuk Mas Hendra Ngaji Roso yang sudah mengundang saya kesekian kalinya ya. Nah, ini di live sekarang ini kita bahas sesuatu yang sangat menarik ya, yang lagi rame juga viral ya, yaitu TVB. Nah, memang waktu itu sempat kita ngobrol-ngobrol tentang peluang-peluang usaha, peluang bisnis, sampai kita bahas tentang numerologinya TVB. Itu seru ya, sampai dalam ya. Itu berapa lama tuh, teman nggak sempet aja direkam. Nah, makanya nih sekarang ada kesempatan untuk dijelaskan di live juga. Oke, kalau kita bahas TVB ini kan ya nggak usah saya sebut tanggalnya ya. Nah, kalau bicara numerologi ini kan salah satu ilmu di dalam dunia metafisika. Jadi numerologi ini kita bisa tahu nih, Mas,
ya, dari nama dan tanggal lahir, itu kan nanti akan menghasilkan energi atau menghasilkan arti atau makna itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara TVB ini dia itu punya life path-nya tuh ada 2, Mas. Ya, ada karena gini, di dalam numerologi itu ada beberapa aliran. Jadi ada beberapa metode. Nah, kebetulan TVB ini dia itu ketika dihitung dengan beberapa metode, hasilnya ada 2, Mas. Ya, jadi ada secara metode yang pertama adalah dia punya hasilnya 2, secara metode yang kedua dia hasilnya 11, Mas, life path-nya. Jadi life path dia 11 dan 22. Ada 2. Nah, jadi kalau di numerologi itu yang paling terkenal itu ada yang namanya life path. Kalau astrologi kan ada zodiak, kalau pace itu kan ada sio. Nah, jadi kalau di numerologi life path-nya TVB itu 11 dan 22. Artinya apa? Kalau kita bicara 11 ini termasuk life path-nya master number, Mas. Ya. Master number ya? Master number. Karena Ada kalau 11, kalau 22, life 33 path aja yang ya? biasa itu kan 1 sampai 9. Nah, setelah 9 itu ada 11, 22 sama 33. Nah, ini bisa dibilang namanya life path master number. Biasanya orang-orang yang memiliki life path master number biasanya orang-orang spesial sih sebenarnya, Mas. Bukan berarti life path 1 sampai 9 itu nggak spesial. Ini biasanya ada tambahannya lah spesialnya. Nah, TVB ini life path-nya dia 11. 11 itu artinya master visioner sebenarnya. Jadi TVB ini apa yang dia doakan atau apa yang dia ucapkan atau apa yang dia rasakan, dia pikirkan itu cepat terjadi, Mas. Makanya kalau di grupnya yang ada ribuan, di grup alumni atau di mana ada komunitasnya ya, itu ada ribuan. Itu kalau TVB doain komunitasnya semua, doain yang positif pastinya ya, itu banyak banget ya, komunitasnya itu mengalami peningkatan secara signifikan. Karena apa? Karena itu berkat dari doanya TVB. Kok bisa sepowerful itu? Karena TVB punya life path master number 11, Mas. Gitu. Makanya tepat banget ya kalau belajar sama guru yang kebetulan life path-nya master number 11. Gitu. Nah itu. Jadi dia itu cepat banget untuk mewujudkan keinginan atau mewujudkan impian. Tapi tidak semua master number begitu juga ya? Tidak semua. Karena setiap orang punya karmanya masing-masing. Oke, kalau kita balik karma itu kan 2 hal yang berbeda ya. Tapi kemampuannya itu sudah ada. Tinggal dia sadari apa enggak, Mas. Kalau dia sadari, ya dia sadari potensi itu cepat, Mas. Iya. Masalahnya kan dia nggak sadari, dia nggak tahu. Apalagi ada juga orang yang punya master number 11, tapi pikirannya negatif, Mas. Oh, dia cepat jadi mendapatkan kehidupan yang negatif. Seperti itu. Nah, satu lagi, kan tadi kan 11 ya. Nah, ini dia juga beliau juga punya life path-nya 2. Nah, 2 itu artinya angka 2 itu kalau di numerologi itu dia memiliki energi feminim. Kalau angka 1 dia energi maskulin. Jadi ini nggak bicara orientasi ya, orientasi seksual. Ini juga nggak bicara gender, tapi ini kita bicara energinya, Mas. Ada cowok yang life path-nya 1, dia berarti energinya maskulin. Atau cewek life path-nya 1, dia maskulin. Nah, ada cowok atau cewek kalau dia life path-nya 2, berarti dia punya energinya feminim. Nah, artinya orang yang kayak seperti TVB, dia punya life path-nya 2, orangnya mengayomi, Mas. Orangnya mengayomi. Yang kedua, dia tuh peacemaker biasanya. Peacemaker itu dia nggak mau ada keributan. Ketika ada keributan, mau hal besar atau hal kecil, dia itu pecinta damai, peacemaker. Jadi peneduh. Jadi peneduh, ya ada masalah, ketemu sama orang yang life path-nya 2, itu biasanya akan lebih tenang, bahkan bisa dapat solusi. Modelnya begitu. Benar juga ya. Nah itu. Dan orangnya sebenarnya dia juga punya kemampuan apa? Pinter ngomong, pinter berdiplomasi, ya mendamaikan kedua belah pihak kalau terjadi konflik. Pinter bicara. Oke. Ini your life chart. Kalau di koko numerologi itu kan ada itu yang segitiga ya, terbalik itu. Itu metode yang di dalam numerologi namanya itu angkanya 2 kan. Nah, bisa dibilang namanya root number atau akar angka. Ya, saya selalu bilang itu namanya life path juga lah, sama aja. Makanya TVB itu punya 2 life path. Ada 11 sama ada angka 2. Seperti itu. Tapi kalau yang di pojok kanan sama kiri itu kan ada 72 sama 96 ya. Itu gimana tuh? Nah, jadi yang terkenal itu kan di dalam numerologi itu
live pad ya, sebenarnya nggak cuma hanya live pad aja yang kita bisa mengerti atau bisa mempelajari atau baca. Nah, tapi ada angka-angka yang lain, ini juga mewakili semuanya, Mas. Juga penting. Nah, selain angka 2 dan 11 yang dimiliki oleh TVB, selain itu juga ada angka-angka yang lain. Nah, yang menarik ada lagi nih. Ada angka 96, Mas, di dalam tanggal, bulan, dan tahun lahirnya TVB. Angka 96 itu apa? Angka 96 ini adalah angka Midas. Angka Midas Stats sama kayak Mas Hendra. Ada Midas Stats. Midas tuh tokoh ya sebenarnya ya? Midas itu tokoh, itu dari Yunani deh. Jadi ada seorang tokoh dari Yunani, dia itu kalau melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, itu selalu berhasil, Mas. Dia nggak pernah gagal. Itu namanya, makanya dibilang Midas Stats. Jadi dia pegang sesuatu, itu jadi emas. Gitu. Ibaratnya pegang kotoran pun bisa menghasilkan uang. Nah, TVB itu punya. Jadi mirip sama kayak Mas Hendra juga ada. Gitu. Nah, terus juga ada angka 72 kan. Nah, angka 72 itu artinya orangnya itu punya karisma. Ya, jadi ketika siapapun ketemu sama beliau yang punya angka 72, biasanya orangnya tuh langsung tenang, langsung respect, langsung nyaman, langsung percaya. Nah, TVB punya karisma seperti itu. Dan ini nggak dimiliki oleh semua orang kan, belum tentu. Dan 72 itu biasanya yang support dia itu biasanya orang-orang yang usianya di atas dia. Gitu. Cuman Terus, bedanya kalau TVB kan pojok kiri ya, iya. aku di pojok kanan. Nah, itu kurang lebih sama aja, Mas. Hmm. Yang penting ada angka 72, ada juga angka 96 kan. Hmm. Gitu. Nah, juga terus TVB juga ada angka 15. Nah, 15 itu artinya sebenarnya TVB ini orang yang orang yang berbakti sama orang tua, khususnya sama ibu. Nah, itu artinya angka 15. Dan juga sebenarnya lebih baik TVB itu juga di dalam kehidupannya itu sering-sering dia, sering-sering keluar kota atau keluar negeri. Nah, itu lebih bagus hasilnya. Kenapa? Kok harus keluar kota, keluar negeri? Karena memang di angka 15 itu memang untuk menandakan kalau mau hasil lebih bagus, Mas. 15. Gitu. Ada orang yang memang harus stay. Jadi dia punya usaha itu harus stay di satu kota kelahirannya. Ada juga angka yang dia juga harus ekspansi sampai keluar kota kelahirannya. Nah, itulah angka yang namanya artinya 15. Ini aku baca angka LifePad 11 ya. Jadi salah satu karakter positifnya TVB itu cahaya spiritual yang membimbing banyak jiwa. Betul, pas. Intuisi yang tajam dan sering tepat sasaran. Karisma alami yang menarik banyak orang. Pas. Visi besar untuk mengubah dunia. Kelembutan yang memiliki kekuatan besar. Transformasi diri yang tak pernah berhenti. Belajar terus dia. Iya, Benar. betul. Menemukan kebahagiaan dalam memberi dan menginspirasi. Bener banget. Bener banget. Persis itu. Negatifnya, aku baca deh, kita kan adil ya. Iya. Ya positif ya negatif. Terjebak dalam tekanan, takut tidak bisa memenuhi takdir besar. Sensitivitas berlebihan, terlalu mudah terpengaruh energi sekitar. Overthinking tanpa henti, sulit tenang dalam pikiran sendiri. Terlalu terobsesi dengan spiritualitas, kehilangan koneksi dengan realitas. Terlalu perfeksionis, takut untuk memulai sesuatu. Wah, ini ada positif, ada negatif. Kalau angka life expression itu yang bagaimana? Life expression itu dihasilkan dari nama. Kalau life pad itu dihasilkan dari tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun lahir. Kalau life expression atau ekspresi kehidupan itu dari nama, Mas. Nah, tadi kan Mas Hendra sudah kasih saya data ya namanya. Berarti kalau TVB berapa nih? TVB dia punya, life expression-nya 6. 6 itu tuh cinta kasih, Mas. 6 itu sayang keluarga. Punya tanggung jawab sama keluarga. Nah, kalau cowok tuh biasanya dibilang namanya family man. Jadi dari namanya TVB, itu orangnya tuh, TVB ini orangnya tuh sangat mengutamakan yang namanya kekeluargaan. Jadi bicara uang, bicara bisnis itu nomor sekian. Tapi yang dia bangun itu, kalau dia membangun grup atau membangun komunitas, dia menganggap komunitas ini adalah keluarga dia. Makanya waktu saya ketemu TVB kan dianggap kita bersaudara. Itu jarang loh. Gitu ya, itu langsung saya. Dirimu kan sering ketemu coach-coach gitu iya, kan? Saya langsung terenyuh gitu ketemu TVB. Saya bilang, kita baru kenal, tapi nganggapnya tuh saudara. Mem-VVIP-kan gitu ibaratnya. Iya. Ngewongke kalau orang Jawa ya. Jadi saya itu merasa dihargai. Ya kan kalau ketemu dengan orang-orang lain kan belum tentu ya. Kita jadi saudara, kita jarang, Mas. Jarang. TVB keren. Nah itulah kenapa beliau bisa seperti itu, karena life expression-nya
Dia itu 6. Sang pelindung selalu siap menjaga dan mengayomi, ahli harmoni, menyeimbangkan segala hal dengan bijak, seni sentuhan personal kok. Membuat hal kecil terasa spesial. Pilar kepercayaan, bisa diandalkan dalam segala kondisi. Ekspresi cinta melalui tindakan, bukan Betul. sekedar kata-kata. Iya. Iya. Penyembuh jiwa, membantu orang lain bangkit dengan kelembutan. Iya. Ini menarik. Oke. Nah, yang di bawah kan ada yang namanya inner desire Inner kan. desire Itu 1. juga dari nama. Inner desire 1, artinya orangnya tidak mengandalkan orang lain, dia mengandalkan diri dia. Oh gitu, mandiri ya. Mandiri banget. Jadi dia punya banyak kemampuan juga, Mas. Iya. Ibaratnya kalau orang lain bisa, ya saya juga bisa gitu. Meskipun TVB ini wanita, apapun dia bisa. Jadi kolaborasi saya dengan TVB udah pas ya, Ko ya? Udah pas, sangat-sangat pas. Dua-duanya punya Midas juga. Dua-duanya punya angka Midas. Nah, TVB itu life pad-nya 11, Mas Hendra itu life pad-nya 8. Itu klop banget gitu. Tapi bukan berarti saling ketergantungan ya. Karena kedua belah pihak ini ketika bekerja sama punya skill yang berbeda, tapi menjadi pelengkap dua-duanya, Mas. Mas Hendra ngerjainnya apa secara optimal, TVB ngerjain apa secara optimal. Makanya kan booming, Mas. Waktu di acara di mana? Di Jogja kan? Booming banget. Iya, yang di Jogja ya. Kayaknya nggak pernah tuh ada komunitas, kita bicara komunitas spiritual yang sampai pakai hotel itu bintang 5, Mas. Nggak ada. Dan yang datang itu ratusan, Mas. Bukan puluhan, ratusan, Mas. Itu gila sih ya. Jadi kita juga nggak mikir ya, kalau bintang 5 mahal. Enggak sih, kita memang udah deh yang penting. Tapi kan bagus ya toh. Bagus. Itu, maksudnya bagus tuh naruh acara, ditaruh di hotel bintang 5. Orang kan juga ngerasakan juga, oh vibes-nya hotel bintang 5 tuh kayak gini. Betul. Tuh kan bagus kan. Itu sesuatu pengalaman baru, Mas. Kan ngomongin tentang abundance kan, abundance revolution kan. Nah, kalau abundance revolution udah sangat cocok, pakainya hotel bintang 5. Vibrasi hotel bintang 5 sama hotel bintang 2, hotel Melati kan beda, Mas. Kita ngomongin abundance nih, keberlimpahan, tapi pakai hotelnya bintang 2. Kan nggak nyambung, Mas. Masuk pun biasa aja. Waktu itu Kolio bilang begitu juga. Iya, tapi kan Mas Hendra mungkin nggak kepikir sampai sana ya. Enggak. Yang penting lakuin aja lah. Aku sama sekali nggak. Pokoknya lakukan yang terbaik kan buat para peserta kan. Betul. Itu aja kan. Yang saya tangkap itu. Tapi benar lakukan yang terbaik. Nah, kalau saya lihat dari sisi energi, Mas, saya bilang nih orang masuk aja yang biasanya para peserta mungkin ya nginepnya hotel bintang 2, bintang 3, tiba-tiba beli ikut kelasnya TVB, toto hotel bintang 5, itu masuk lobinya aja, belum masuk ruangannya, Mas ya. Masuk lobinya aja hawanya udah hawa orang kaya, Mas. Iya. Iya. Hawanya hawa isi money namanya. Iya. Uang gampang datang. Nah, nanti di reuni selanjutnya itu nggak tahu hotel bintang berapa. Kalau 4 mungkin ya, 4 atau 5 ya. Di Bali aku juga nggak ngecek sih kayak gitu tuh. Aku pengennya pokoknya pilih yang sekiranya bisa mengakomodasi teman-teman biar nyaman gitu kan, bagus ballroomnya gitu. Nanti di Hotel Aston Denpasar ya. Wah, itu juga keren, Mas itu. Oh, itu bagus. Dan itu lebih luas, lebih bagus. Lebih luas, lebih bagus. Kalau aku komparasikan sama yang di Ambarukmo kemarin, lebih bagus ini sih. Lebih bagus yang di Bali ya? Lebih bagus yang di Bali. Jadi teman-teman, dan nanti pesertanya akan lebih banyak. Akan lebih banyak. Ya? Karena ini masih berapa bulan sih? Masih 2 bulan ya, Beb ya? Desember ya, Mas ya? Desember sih. Iya, 2 bulan lagi. Pesertanya udah 150 yang 150? daftar. Iya. Keren. Nah, seperti janji kita di awal tadi, Koleo. Iya. Kita tidak hanya mengulik bagaimana karakter plus minus positif negatif dari sosok TVB, tetapi juga kita pengen tahu bagaimana kemudian kokonumerologi bisa menembus past life-nya beliau dulu gitu. Gimana tuh? Iya, karena memang di numerologi ini itu bisa dibaca apapun. Ngomongin tentang masa lalu atau reinkarnasi atau past life itu bisa kebaca. Di masa kini ya, perjalanan hidupnya seseorang itu juga bisa kebaca. Bahkan sebenarnya kalau mau lebih ekstrim lagi, kapan orang tersebut itu meninggal juga bisa kebaca, Mas. Bisa sampai segitu, betul. Pernah baca orang kayak gitu nggak? Yang ada, pernah. Waktu itu saya berani. Waktu itu kebetulan ini salah satu peserta saya. Malam-malam dia telepon saya, Mas. Malam-malam telepon saya, dia minta tolong dicekin, dia punya saudaranya.
Waktu itu kan memang saya udah bilang orang yang mau meninggal itu bisa kapan orang meninggal itu bisa dibaca asalkan ada syaratnya. Ini kata saya kan ada syaratnya dari guru saya. Kalau yang dibaca itu sudah ada di ICU. Kalau masih biasa-biasa nggak boleh, Mas. Karena ini kan ibaratnya apa ya? Petuah dari guru saya, nggak boleh sembarangan, Mas. Itu kayak melangkahi Tuhan gitu. Itu nggak boleh. Nah, kecuali sudah masuk ICU boleh. Nah, singkat cerita, dia nanya saya untuk saudaranya. Saudaranya udah masuk ICU. Ada penyakit berat lah, seperti itu. Dia nanya sama saya, kira-kira ini kemungkinan untuk bisa keluar dari ICU, maksudnya kembali keluar ya, bukan meninggal ya. Kira-kira berapa persen? Nah, ya waktu itu ya karena masuk ICU ya saya hitung. Nah, akhirnya saya bilang, ini persentase untuk bisa keluar dari rumah sakit itu 5545, Mas. 5545. Nah, si peserta ini, ya si bapak ini, komen saya adalah gini, wah hebat ya, dia bilang, mirip apa kata dokter katanya, seperti itu. Persentasenya 5545. Iya, saya sampai sekarang tuh juga belum bisa memberikan kesimpulan pribadi saya terkait numerologi itu secara final tuh belum bisa. Belum bisanya tuh karena sempet kan kita diskusi kapan hari. Nanti Mas Hendra akan mengalami hal, aku nggak percaya kayak gitu. Iya, ngalamin kayak gitu. Iya. Dan tidak hanya numerologi ya, warige segala macem itu karena banyak benernya gitu. Makanya sampai detik ini aku belum bisa memberikan kesimpulan final. Makanya terus ketemu sama Koleo kan dapat insight baru itu kan untuk memperkaya knowledge, experience kita untuk terus bertumbuh kan. Nah, langsung lagi masuk ke yang TVB tadi. Iya. Gimana? Secara pas live. Secara pas live udah, karena kan saya dapat datanya ya. Pas live-nya, nah kebetulan pas banget ini ya. TVB ini kan masuk maksudnya gabung sama di Ngaji Roso. Ngaji Roso ini kan salah satu komunitas juga ya, spiritual dan sebagainya. Nah, TVB ini kalau bicara pas live, ternyata TVB ini dulunya di kehidupan sebelumnya itu pernah jadi penyihir, Mas. Jadi pernah jadi penyihir atau dukun. Jadi memang ada hubungannya, ada kaitannya sama spiritual juga, gitu. Biasanya orang-orang yang memang dulunya pelaku spiritual di kehidupan sekarang itu biasanya nggak jauh-jauh, Mas. Koleo penyihir juga. Ya dulu saya juga pelaku spiritual. Oh, bukan gitu. Penyihir. Sama juga. Makanya TVB ya dan saya sejak kecil itu banyak mempertanyakan hal-hal yang nggak umum. Gitu. Sekarang penyihir 2.0 ya. Penyihir 2.0, penyihir digital ya. Gitu ya. Dan dulu TVB juga pas live-nya tuh dulu dia pernah menjadi seniman yang kreatif, pernah menjadi penyihir, pernah menjadi seorang herbalis. Nah, makanya biasanya kalau orang herbalis, kalau di sekarang tuh suka konsumsi sesuatu yang herbal, yang organik, kasih informasi, edukasi itu sesuatu yang alami, gitu-gitu biasanya. Oh, dia mau jadi ini ya, brand ambasadornya Enerslim, ya, seperti itu. Kan ini kan herbal, seperti itu. Nah, dulu juga pernah jadi anak yatim piatu juga, TVB. Itu. Terus juga pernah jadi tentara. Enggak. Dulu TVB pernah jadi tentara. Anak yatim piatu, pantas dia menyayangi anak-anak yatim, adik-adik yatim gitu ya. Oh iya, betul. Ketertarikannya terhadap sosial, nilai-nilai sosial itu tinggi beliau. Iya, sangat tinggi, betul. Nah, itu tentara gimana maksudnya? Tentara itu artinya orangnya punya kedisiplinan tinggi. Biasanya kebawa ya, pengaruh di kehidupan sekarang. Terus orangnya nggak suka yang namanya penindasan. Oh, iya. Ya, kan tentara ya. Jadi suka yang namanya keadilan. Jadi kalau ada yang tidak adil, dia biasanya yang paling depan. Gitu. Nah, itu pengaruhnya, Mas. Oke. Nah, itu kurang lebih. Nah, kok selama ini kan kita belum pernah nunjukin ya produknya Enerjos atau Enerslim kan masih dalam proses. Nah, Enerjosnya kan belum pernah ditunjukin sama Koko langsung kan pada saat live kayak gini. Nah, ini karena udah ada produknya. Barangkali Koleo mungkin teman-teman perlu untuk kemudian diedukasi bahwa ini benar-benar alami. Kalau misalnya dikonsumsi lebih dari satu juga bagaimana? Dan siapa yang mengkonsumsinya lebih dari satu itu kriterianya seperti apa? Mungkin perlu teman-teman dijelaskan dan mungkin ketika kemudian ada yang
ingin jadi afiliator, kan kita udah siapin semuanya ya. Kalau pengen jadi reseller, jadi afiliator, pengen jadi agen gitu. Mungkin kalau Leo bisa kasih sedikit edukasi. Oke, ya izin ya Mas. Nah ini namanya Energos. Energos ini kalau bicara isinya, satu box itu isinya 5 saset. Nah sasetnya ini kayak begini. Ya bentuknya saset, di dalamnya itu ada bubuk. Bubuknya itu cara konsumsinya itu ada 2 cara. Ini bukan kopi kok? Ini bukan kopi. Ini rasanya rasa coklat premium, dark coklat sih. Nah, ini di dalamnya bubuk, bisa dikonsumsi ada 2 cara, Mas. Pertama, itu dicampur dengan air, setengah gelas air, aduk-aduk, minum, atau langsung masukin ke dalam mulut. Nah, masukin ke dalam mulut itu, taruhnya di bawah lidah aja, Mas. Ya, karena di bawah lidah itu banyak saraf, jadi biar cepat hasilnya. Nah, ini. Dan ini alami, dan ini sudah ada izin edar ya, maksudnya sudah ada BPOM, ada halal dari MUI, dan segala macam. Jadi ini udah siap untuk dipasarkan dan siap untuk dikonsumsi. Seperti itu. Kalau konsumsinya misalnya lebih dari 1? Kalau dikonsumsi ini lebih dari 1 nggak ada masalah, Mas. Oh, nggak ada masalah. Karena sebenarnya Energos ini, dia kan produk stamina. Fungsi utamanya adalah untuk memperlancar peredaran darah. Ya, nah buat pria, kalau peredaran darahnya lancar, Mas, ya dari atas sampai bawah, maka gampang untuk staminanya tuh gampang. Untuk menegakkan cinta gitu. Ya apa? Menegakkan cinta. Gitu. Menegakkan cinta ya. Ada yang tegak tapi bukan keadilan, Mas. Iya kan? Ada yang menonjol tapi bukan bakat, Mas. Gitu. Nah makanya kan kalau bicara pria kan, itu kan ada 4 fase, Mas. Nah ini saya ngomong lagi ya. Oh iya. Sama Kang Abu pernah ya? Oh iya, sama Kang Abu pernah. Nah cowok itu tuh ada 4 fase. Fase pertama itu namanya pandangan hidup. Dipandang, itunya hidup. Ini pandangan hidup ini ya. Masih muda. Iya. Pandangan hidup. Dipandang, itunya hidup. Ya. Nah ada fase kedua. Ya, pegangan hidup. Dia harus dipegang dulu, baru itunya hidup, Mas. Nggak tahu dipegang, digosok-gosok atau apalah. Pokoknya disentuh dulu, baru itunya hidup. Ya. Namanya personal touch ya, sentuhan. Nah, ada fase ketiga nih. Ini yang udah mulai repot nih ya. Namanya perjuangan hidup. Ya, dia harus berjuang dulu. Jadi nggak cuma dipandang, nggak cuma dipegang, gosok-gosok, ya digesek-gesek atau apa. Dia harus berjuang. Mungkin harus dengan gaya macam-macam ya, gaya Spider-Man, gaya Batman atau Iron Man. Itu namanya perjuangan hidup, Mas. Dia harus berjuang dulu, baru itunya hidup. Nah, ada yang lebih parah lagi, yang keempat, fase keempat. Dia apa-apain juga nggak hidup-hidup, Mas. Gitu. Nah, dan sekarang, Mas, untuk kalangan pria gitu ya, ini banyak yang mengalami masalah. Ya, sudah masuk ke fase ketiga. Jangankan pria dewasa, anak-anak remaja aja banyak yang betul kena masalah ini gara-gara apa tuh namanya junk food segala macam. Ya, gitu. gara-gara makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet, minuman-minuman yang bahan pengawet, minuman yang ada warna, yang ada rasa, itu udah pasti ada pengawet. Makanan nggak usah ngomong daging, sayur ya, beras aja itu ada kandungan namanya salah satu zat kimia namanya pestisida. Nah itu ada bahan pengawetnya. Kalau makanan-makanannya dihindari apa? Gula gimana? Gula saya hindarin. Hindarin ya? Dari kecil. Dari kecil? Saya hindari, iya. Hindari. Jadi saya kalau minum apapun tuh selalu minumnya air putih. Ya, kalau jus pun makanya nggak mau hidrogen pakai. fonten itu ya? Minumnya pakai hidrogen fonten. Iya. Nah itu nanti lah. Iya. Ya, nah jadi gini. Jadi buat para pria yang sudah mulai masuk ke fase kedua, ketiga, bahkan sampai keempat, nah ini bisa dibantu dengan ini. Ya. Karena ini jadi makanya kalau dibantu dengan ini bisa untuk meningkatkan yang namanya keharmonisan. Jadi gampang untuk melakukan hal seperti itulah, gampang seperti itu. Ini kalau ngomongin di media sosial harus ngomongnya harus betul. Harus smooth, nggak boleh blak-blakan, bahaya. Gitu. Ya, tapi teman-teman ngerti lah ya apa yang diomongin ya. Nah, kenapa ini alami dan kenapa ini bagus ya? Maksudnya nggak ada sama sekali nggak ada efek samping, yang ada malah efek depan gitu ya. Karena di dalamnya itu ada kandungan-kandungan, ada 4 kandungan utama, Mas. Yang pertama ada yang namanya cordyceps. Cordyceps itu tuh dia itu jamur tapi bentuknya kayak ulet. Nah, itu asalnya dari mana? Dari Tiongkok. Ya, kalau orang Tiongkok atau orang Cina, namanya Cina mainland, Cina daratan, itu kalau dengar kata cordyceps itu mereka udah familiar. Itu memang untuk meningkatkan stamina. Ya, banyak fungsinya sih sebenarnya. Nah, itu di dalam kandungan ini ada yang namanya cordyceps. Nah, yang kedua ada yang namanya ginseng. Nah, ginsengnya ginseng putih itu dari Korea. Nah, orang Korea Selatan khususnya, kalau ngomongin tentang ginseng, pasti untuk stamina pria. Nah, yang ketiga ada yang namanya buah guarana. Buah guarana itu hanya tumbuh itu di daerah
negara Brazil, yaitu di hutan Amazon. Nah, kalau orang-orang Brazil, kalau mendengar atau konsumsi buah guarana udah tahu itu untuk stamina pria. Ya, Teman-teman, yang keempat ada yang namanya L-citrulline, Mas. L-citrulline itu tuh kandungan atau bahan yang ada di dalam biji semangka sebenarnya. Oke. Nah, bedanya orang Jepang sama orang kita, orang kita kalau makan semangka kan makan buahnya doang, bijinya dibuang kan? Iya. Nah, kalau orang Jepang dia makan semangka, buahnya dan bijinya dikonsumsi. Gitu. Cara konsumsinya gimana? Biji semangka? Iya, biji semangka ini dikumpulin, terus dijemur. Oh, Dijemur, gitu. kena sinar matahari, panas matahari, kan jadinya agak kering kan. Habis itu ditumbuk, Mas. Ditumbuk jadi bubuk kan. Nah, bubuknya itu dicampur dengan air, dikonsumsi. Oke. Nah, itu buat meningkatkan stamina. Makanya kan film-film Jepang kan banyak ya, Mas ya. Nah, itu salah satu bantuannya, supportnya gitu. pakai itu. Teman-teman, kalau pengen produknya itu bisa di Shopee. Shopee ada. Di Shopee marketplace ada, manapun di ada. marketplace Iya. manapun ada. Di TikTok Shop Ngaji Roso juga ada. Di TikTok Shop juga ada. Di YouTube affiliate-nya Ngaji Roso juga ada. Iya. Jadi atau kontak person admin aja ya. Kuaci kok. Kuaci, ya bener. Kuaci katanya. Efeknya ke depan dan ke atas. Muter-muter deh. pokoknya. Iya. Jadi itu Dicoba. teman-teman, Iya. silakan yang mau join jadi agen dan reseller juga Iya. bisa ya kok ya. Kita sangat Dan ini memang produknya Ngaji Roso, teman-teman. Jadi Ngaji Roso kan selama ini banyak ya kasih edukasi melalui berbagai narasumber, kasih edukasi, kasih manfaat segala macam. Dan ini Enerjos ini, NR itu Ngaji Roso ya, Ngaji Roso Jos. Nah ini adalah kita nggak akan produknya Ngaji Roso. berhenti sampai di sini sih kok ya. Betul. Sebentar lagi Akan kita terus akan berkembang. launching NR Slim. Nggak tahu ke depan ada NR yang lainnya supaya kemudian bisa membantu teman-teman juga yang mau jualan, yang mau melipat gandakan pendapatan gitu ya. Minimal kita sudah pernah melakukan sesuatu gitu ya. Masalah hasilnya nanti seperti apa, ya itu bukan domain kita lah ya teman-teman Betul. ya.